paling tidak menyenangkan sepanjang tahun 2022. Aku kena COVID bulan Februari. Aku juga kena COVID. Aku juga. Berarti kita semua udah kena COVID dong. Iya ya. Iya, Aku dirawat di rumah sakit Rosella. aku juga di rumah sakit Rosella. Waktu sakit aku cuma isinya makan tidur. Aku juga sama. Aku juga. Aku juga minum obat banyak banget. Tapi puji Tuhan aku lebih cepat sembuhnya daripada mamiku dan kakakku. Aku juga maminya sakit parah. Mami aku sampai sesak napas dan susah napas gitu. Kalau aku yang sembuhnya paling duluan karena aku dibuat happy, cuek aja. Sakitnya begini yang penting happy, akhirnya aku duluan yang sembuh. Aku juga. Iya, aku juga. Aku juga. Tapi sebetulnya bukan sakit COVID doang yang harus kita happy. Semua penyakit kita juga harus happy biar imunitas kita tinggi. Ketika tinggi kita cepat sembuh. Iya. Iya betul. Sekarang hal lain apa yang paling tidak enak? Sekarang kok gak enak? Aku lagi kena DBD. Aku juga sampai ini tangannya disuntik infus. Tapi rumah sakitnya lain lah. Iya yang di sono. Aduh itu luar biasa gak enaknya. Muntah-muntah terus, kencingnya harus pakai kateter, sakit. Disuntiknya harus setiap hari. Bahkan ada yang pernah disuntik di sini 3 kali. Pas itu jadi biru karena udah gak bisa lagi suntik di sini sampai disuntik di kaki. Sampai masuk ICU. Kamu masuk ICU? Iya, infusnya 2 kali loh. Di sini sama di sini gak bisa gerak. Harus ditemenin kalau kehausan gimana? Kasian. Aku Sorry ya, waktu itu aku nggak bisa jenguk. Sama aku juga gak bisa jenguk pas kamu lagi COVID. Iya, waktu itu kita tidak bisa saling mengunjungi. Iya, tapi gak apa-apa. Yang penting kita saling mendoakan. Iya. Kamu di ICU berapa hari? Nanya. Iya, aku dulu. Aku dulu yang masuk ICU baru enak. Kira-kira sekitaran 3 hari deh. Kalau aku cuma 2 hari. Itu dipasangin alat-alat di sini dia buat ngecek. Terus habis itu dia tangannya juga dipasangin sesuatu sama di jempolnya juga dimasukin sesuatu merah-merah gitu buat dia. Dan itu benar-benar tidak enak sampai gak bisa tidur malam-malam karena bunyi tit bikin ganggu tidur. Iya aku juga gak bisa tidur. Itu penderitaan yang sangat menyakitkan. Apalagi cuma misalnya makan bubur doang, gak bisa yang lain. Kalau yang lain gak dibolehin. Kasihan. Makanya jangan pernah kita sakit, kita harus selalu jaga kesehatan. Oke. Iya sakit itu nggak enak Pol. Bener gak enak banget. Kapok gak pengen sakit lagi. Supaya kita sehat, Kita harus kuat dan happy terus. Jangan lupa olahraga juga. Dan makan yang sehat, yang bergizi, tidurnya gak larut malam, tepat waktu, tidak boleh main game terus. Jangan lupa juga berdoa terus biar kita dilindungi terus sama Tuhan. Apa hal yang paling menyenangkan sepanjang 2022? Aku dapat juara 2 berdoa. Aku dapat juara 3. aku juga dapat juara menyanyi dan menari. Aku juga pas kerjakan ujian kan suruh disebutin 3 anak Yesus. Dan aku lupa. Tapi aku ingat dengan dan aku cari-cari lagi di kertas ujian dan aku ketemu dengan Ruben dan aku menulis Ruben dan aku berdoa dan memikir terus-menerus sampai aku ingat satu lagi. Aku menjawabnya Simeon dan ternyata semuanya betul. Wah itu mah bimbingan Roh Kudus. Ya makanya kita harus berdoa terus. Ya.
Dah betul, itu memang bimbingan Roh Kudus dan sebetulnya aku lupa. Karena aku dibimbing Roh Kudus, jadi aku ingat. Dan ternyata betul semua. Selamat ya Ocel, bisa betul. Makasih. Selamat ya Ocel, bisa betul. Intinya kita harus berdoa setiap kali. Betul. Apalagi yang menyenangkan ya. Yang menyenangkanlah pulang setelah sakit dari rumah sakit. Iya betul. Betul, itu menyenangkan banget meskipun agak kelingan dikit kalau jalan-jalan. Dan kita pulang ke rumah itu sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Jadi rumah memang hal yang paling menyenangkan kita. Dan itu juga baru pertama kali lihat lagi awan. Biasanya di rumah sakit itu ada atap, jadi kelihatannya cuma atap. Iya betul. Gak tahu itu siang, malam, atau pagi. Kadang-kadang aku tanya Mami, ini udah pagi atau belum? Soalnya kalau malam kayak gak enak itu badannya. Ternyata selalu aja dijawab masih malam. Lama sekali waktu berputar sampai pagi. Gitu dinyatakan sembuh, itu luar biasa bahagianya. Benar luar biasa bahagianya. Segera pulang, tidur di kamar sendiri. Itu enak sekali. Iya, bisa tidur nyenyak kayak di rumah sakit, gak tidur nyenyak-nyenyak. Iya, karena Tapi kita semua harus tetap berusaha sehat, jangan sampai pernah sakit. Karena itu benar-benar tidak enak. iya, sangat betul. Oh iya, ada satu hal lagi yang tidak menyenangkan, yang tidak bisa kulupakan, yaitu mungkin waktu aku tidak hati-hati, aku melihat ada sesuatu benda, terus aku buka bendanya, terus iseng aku tarik-tarik, ternyata ada rodanya. Tiba-tiba benda itu melorot dan benda itu besar menimpa tanganku yang kecil ini, dan itu langsung bengkak warna biru. Terus aku langsung dibawa ini rumah sakit. Habis itu Rena tertinggal sendiri di rumah. Aku berdoa terus, meminta mujizat kepada Tuhan, rosario bersama, dan aku berdoa supaya tangannya Reni tidak terjadi apa-apa karena tangannya bengkak dan biru. Jepit itu besi besar. Iya betul. Habis itu selesai aku berdoa, trainer tiba-tiba video call dan bilang ke aku, tanganku gak apa-apa, Rena. Dan itu sesuatu mujizat yang luar biasa. Iya betul, luar biasa. Terus aku langsung dibolehin pulang karena pas di ronsen tulangnya gak ada yang patah, padahal udah biru bengkak gitu. Wah, berarti itu kekuatan doa. Doa saudara kembarmu. Iya betul. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah melindungiku dan menyembuhkanku. Doa-doa kita selalu didengar Tuhan. Oh iya, ada satu malaikat yang bisa menolong kita saat kami sakit. Siapakah dia? Malaikat Agung Rafael. Ya betul, malaikat Agung Rafael. Yuk kita belajar bersama tentang malaikat Rafael. Oke, ayo. Sekarang kita belajar tentang Santo Rafael. Ayo kita belajar. Ayo. Santo Rafael adalah salah satu dari 7 kerubin atau makhluk surgawi bersayap yang berdiri di hadapan tahta Tuhan, dan salah satu dari hanya 3 malaikat agung yang disebutkan namanya dalam Alkitab. Santo Rafael muncul dengan nama hanya dalam kitab Tobit. Nama Rafael berarti Tuhan menyembuhkan. Santo Rafael menyamar sebagai manusia dalam kitab Tobit dengan nama Azarias, putra Ananias yang agung. Dia berpergian menemani putra Tobit yang bernama Tobias. Santo Rafael adalah perantara yang perkasa yang tidak boleh kita lupakan, yang terutama pada saat-saat di mana kita sangat membutuhkan kesembuhan. Rafael meskipun hanya ditemukan dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Tobit, yang menampilkan dirinya sebagai penyembuh pikiran, tubuh, dan roh. Santo Rafael dikirim arah untuk kedua orang, yaitu Tobit dan Sarah. Malaikat agung ini membawa kesembuhan bagi mereka dengan menemani Tobias dalam perjalanan menemukan jenis hati ikan spesial yang memiliki khasiat penyembuhan. Dalam perjalanan itulah Rafael disamakan sebagai orang pemandu wisata. Rafael dinyamakan seorang pemandu Tobias. Karena tradisi inilah peran sebagai pemandu para pelisiara sering memohon perlindungan kepada Santo Rafael setiap kali mereka bersialah.
Dalam perjalanan pulang, Rafael dan Tobias berhenti di rumah kerabat Tobit, yaitu orang tua Sarah. Dalam pertemuan itu, Tobias dan Sarah saling jatuh cinta. Pada malam pernikahan mereka, janji cinta murni Tobias dicampur dengan kekuatan malaikat Rafael mampu mengalahkan iblis. Nah, dalam tradisi iman Katolik, Santo Rafael merupakan malaikat penyembuh dan malaikat pelindung serta penuntun perjalanan. Dia juga dipercaya sebagai penolong bagi orang-orang yang mencari pasangan hidup dan menolong dari kekuatan jahat. Melalui Santo Rafael, Allah akan mengulurkan tangan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Sehingga pada akhirnya orang akan memuji-muji nama Allah. Sebagaimana pada tertulis dalam kitab Tobit bab 12 ayat 17 sampai 22. Kisah tentang Santo Rafael lebih panjang lagi. Nanti Ocel akan belajar lagi. Pada kesempatan yang lain kita belajar sama-sama ya. Iya. Nantikan kesempatan kita untuk bisa belajar lebih panjang lagi tentang apa dan siapa Santo Rafael atau Malaikat Agung Rafael.